Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Gimana nih kabarnya? Baik atau ada yang lagi sakit nih? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, lanjut aja kita ke materi pada hari ini ya. Ada yang tahu nggak kita sekarang mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Oke, kalau S tuh ada yang tahu nggak kita mau belajar apa S tuh? Kalau nggak salah, minggu kemarin Ibu bilangnya kita pertemuan ini mau belajar tentang cuaca dan iklim. Bener nggak, Bu? Bener banget, Estu pinter deh, Estu nih. Oke, sekarang Ibu lanjut share screen aja ya. Oke, Ibu tunggu sebentar, share screen. Oke, udah kelihatan belum? Belum, Bu. Udah ada kelihatan, Bu. Oke, cuaca dan iklim. Ada yang tahu nggak sih apa itu cuaca dan iklim? Ayo, ada yang tahu? Cuaca itu misalnya cuacanya lagi hujan, Bu. Iya, benar banget itu apa yang dikatakan Aldi ya. Oke, kita lanjut aja. Sini ada pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara dalam jangka waktu tertentu dan relatif sempit. Dan cuaca itu dapat berubah dengan cepat. Jadi di sini kita punya kata kunci ya. Jadi bisa kalian perhatiin di sini ada kata kunci jangka waktu tertentu dan relatif sempit dan juga dapat berubah dengan cepat. Contohnya kayak yang tadi dijelasin sama disebutin sama Aldiansyah, kalau cuaca itu kayak panas, hujan, berawan, hujan sedang, hujan lebat seperti itu. Dan juga di sini ada iklim. Boleh Anggun dibacain pengertian dari iklim itu apa? Baik, Ibu. Iklim adalah rata-rata cuaca atau udara di suatu wilayah yang luas dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Oke, pintar. Terima kasih Anggun. Nah, kayak cuaca tadi, iklim juga kita punya kata kunci. Di sini ada wilayah yang luas dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, beda sama cuaca tadi yang cuman di sekitaran waktu daerah yang sempit dan juga waktunya itu pendek. Kalau misalkan iklim itu waktunya panjang dan wilayah yang luas. Contohnya, kalau misalkan Indonesia, Indonesia itu punya iklim apa sih? Ada yang tahu? Tropis, Bu. Tropis. Bener banget. Indonesia itu punya iklim tropis. Iklim tropis itu ada dua musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Jadi sekali lagi diingetin kalau misalkan cuaca itu dalam jangka waktu tertentu dan relatif sempit atau daerahnya itu sempit, kalau misalkan iklim itu jangka waktu yang panjang dan juga wilayah yang luas. Oke, lanjut di iklim Indonesia. Tadi udah disebutin kan kalau misalkan Indonesia itu punya iklim tropis. Nah, iklim tropis itu punya dua musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, musim hujan itu biasa terjadi antara bulan Oktober sampai dengan Maret.
Kalau misalkan musim kemarau itu terjadi di bulan April sampai dengan September. Nah, Ibu mau nanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa musim hujan itu bisa terjadi di bulan Oktober sampai dengan Maret? Ada yang mau jawab? Oke, kayaknya nggak ada yang tahu ya. Oke, di sini Ibu jelasin sedikit aja secara Karena itu singkat. Bu, karena angin Bu. Iya, benar banget Aldiansyah. Pinter banget nih murid Ibu. Oke, lanjut aja dijelasin ya. Ibu kasih Alhamdulillah. penjelasan sedikit kalau misalkan kenapa musim hujan itu terjadi di bulan Oktober sampai dengan Maret, karena tadi ada arus angin yang terjadi di wilayah Samudra Pasifik dan juga melewati lautan Cina Selatan. Dan arus angin itu tuh punya uap air gitu, jadi itu yang menyebabkan kenapa musim hujan itu terjadi di bulan-bulan Oktober sampai dengan Maret. Kurang lebihnya seperti itu. Udah cukup jelas ya, bisa dipahami. Oke, Bisa, Ibu. Oke, lanjut di peran iklim. Nah, iklim juga punya peran nih, yaitu eh, dapat mempengaruhi kehidupan manusia, terutama pada sektor pertanian. Nah, Indonesia ini kan tadi iklimnya tropis. Nah, tanaman di iklim tropis ini itu memiliki apa ya, kandungan karbohidrat yang tinggi gitu untuk bahan makanan pokok seperti padi, gandum, dan juga kentang gitu ya. Dan juga iklim ini juga punya unsur yang pertama itu penyinaran matahari. Nah, unsur-unsur ini tuh juga berpengaruh gitu kepada tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini. Nah, yang pertama tadi ada penyinaran matahari. Nah, penyinaran matahari ini berpengaruh dalam proses fotosintesis di tanaman gitu. Dan bersyukurnya kita ada di Indonesia yang memiliki sinaran matahari selama kurang lebih 12 jam, sehingga tanaman-tanaman di Indonesia ini juga berfotosintesisnya dengan sempurna gitu ya. Terus yang kedua itu ada suhu. Suhu ini berpengaruh untuk menjaga kadar air dari si tanaman tersebut. Jadi supaya tanaman itu tuh nggak mengeluarkan air terlalu banyak. Lalu kelembaban ini juga hampir sama kayak suhu untuk menjaga adanya kandungan air sehingga tanaman itu enggak kekeringan gitu. Terus ada yang keempat ada angin. Nah, angin ini memiliki fungsi untuk apa ya? Membantu proses penyerbukan. Jadi seperti yang kita ketahui kalau misalkan suatu tanaman itu melewati proses penyerbukan yang bisa dibantu oleh angin gitu ya. Dan juga yang terakhir itu curah hujan ini dapat membantu menjaga kandungan air juga dan juga dapat membantu mengikis tanah dari tanaman tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut mungkin untuk tugas minggu depan. Nah, di sini ada tugas. Ibu minta pada kalian untuk membuat rangkuman tentang perubahan iklim. Kan tadi udah dijelasin kan, iklim itu ada apa aja dan juga perbedaannya sama cuaca itu apa. Sini Ibu mau tahu pemahaman kalian tentang perubahan iklim dan juga dampaknya bagi lingkungan. Ada yang mau ditanyain tentang tugasnya? Oke, mungkin udah jelas ya. Untuk tugasnya dikumpulin di pertemuan selanjutnya. Dan mungkin pertemuan kita cukup sekian. Terima kasih kepada anak-anak yang udah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. kerjain tugasnya.
Tuh, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.